Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan untuk melihat mukjizat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan melalui hal-hal yang tidak kami kehendaki, Tuhan, kami sungguh melihat Engkau begitu baik, memberikan kami keselamatan, memberikan kami kesehatan, meluputkan kami dari semua mara bahaya. Tambahkanlah hikmat di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar iman percaya kami lebih teguh lagi kepadamu, agar kami semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Karena kami sungguh percaya ya Tuhan, tanpa kasih-Mu kami tidak mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu hendak membawakan sebagian dari firman yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Pakailah anak-Mu ini seluas-luasnya. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Buka hati dan pikiran anak-anak-Mu yang datang pada hari ini yang rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu rasa suara ibu cukup baik walaupun pakai masker. Benar ya? Oke. Terima kasih. Kita sangat bersyukur kalau pada hari ini kita bisa melakukan ibadah. Kalau ada kepercayaan atau kepercayaan diri ya bagi kita bahwa sekalipun masih ada pandemi corona saat ini, kita berharap Tuhan melindungi kita dan kita tetap mencoba untuk berkumpul sekali di dalam 1 bulan di dalam ruangan ini untuk bersekutu di dalam Tuhan. Yang penting bagi kita adalah kita mengikuti semua arahan, peraturan yang sudah dibuat, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak takut menghadapinya, karena kita juga selalu memakai kecerdasan kita dan kita pun mau dituntun untuk selalu mentaatinya. Tema kita pada hari ini dibuat oleh Pak Bambang, The New Normal. Ayat yang diberikan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Nah, tolong Alkitabnya ditampilkan ya. Kita baca secara bergantian, Ibu mulai dulu lalu kemudian ayat selanjutnya kalian ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat, untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menundukkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan engkau tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Membaca ayat ini ketika ibu mempersiapkan khotbah ini, ya, ibu membaca pasal-pasal sebelumnya. Bahkan ibu membaca di kitab Matius 26 ayat 31 sampai 34. Ya. Di mana di sini dikatakan pertemuan atau percakapan dari Simon Petrus dengan Tuhan Yesus pada ayat yang kita baca ini dilakukan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang tahu dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai kenaikannya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya berapa kali? Berbicara kepada orang-orang pengikutnya berapa kali? Ada yang tahu? Keras, nggak ada yang salah di sini. Kita kan belajar ya, berapa? 11 kali. Ya, nanti dilihat ayat-ayatnya ya. Dan ini adalah pertemuan sekitar hampir menjalani 2 minggu setelah kebangkitannya. Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Lalu kemudian Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ketika mereka lagi berkumpul. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kubur. Dan kalau kita lihat flashback ke belakang, kita melihat bahwa Petrus ini adalah orang yang sangat percaya dirinya sangat tinggi. Itu kelihatan di Matius 26 ayat 31 sampai 34. Karena sebelum Tuhan Yesus ditangkap pada malam hari, Tuhan Yesus itu mengumpulkan murid-muridnya, mereka bahkan makan bersama. Di situ Tuhan Yesus sudah memberikan kiasan tentang bagaimana dia akan menjalani tugas yang diberikan oleh Bapanya kepadanya melalui kematiannya di kayu salib. Dan Tuhan menyampaikan bahwa kalian akan mengalami krisis iman. Tetapi Simon Petrus dengan lantang berkata bahwa dia tidak akan mengalami itu. Kita baca ya, saya baca ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini adalah nubuatan yang ada di kitab Zakaria. Kalau kita buka Zakaria pasal 13, di situ Zakaria sudah mencatatkan bahwa gembala ini akan dibunuh, dombanya akan tercerai-berai. Di situ perikopnya adalah penghunusan pedang terhadap umat yang baru. Ya, umat yang baru itu adalah pengikut Kristus. Kristus itu adalah gembalanya dan pengikutnya itu adalah domba-dombanya. Yang ketika dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh sebagai gembala, maka domba-dombanya akan tercerai-berai. Itu sudah dinubuatkan.
Kita bisa baca itu di kitab Zakaria. Ayat 22, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, siapa yang sudah pernah ke Israel di sini? Sudah ya, sudah pernah ke Israel. Kalian tahu Galilea itu ada perbukitan dan ada danau Galilea. Ya, tempat Tuhan bertemu dengan Simon Petrus pada saat percakapan ini adalah di danau itu, mereka sedang menangkap ikan. Jadi bahwa mereka akan menjumpai Tuhan Yesus di Galilea pada saat sebelum ditangkap, bahkan Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Tetapi mereka tidak pernah terbuka pikirannya bahwa Tuhan Yesus akan mati, disalibkan, lalu bangkit. Mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti sepenuhnya. Sehingga di ayat 33 Petrus menjawabnya demikian. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Luar biasa percakapan ini ya. Lalu setelah bangkit Tuhan Yesus, murid-muridnya benar tergoncang imannya. Bahkan mereka kembali ke profesi mereka semula sebagai nelayan. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan sebelumnya, kalau nanti dia sudah tidak ada, mereka harus tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Artinya mereka harus mengajar juga. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, mereka bingung, tercerai-berai, bahkan kembali ke profesi semula sebagai nelayan. Ketika mereka menangkap ikan, pada saat itu mereka tidak menemukan ikan di danau itu. Lalu Tuhan Yesus datang dari daratan mengatakan, adakah lauk padamu, katanya. Lalu mereka menjawab, sudah seharian penuh mereka mencari ikan tidak dapat. Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan mendapatkan ikan. Benar dilemparkan. Lalu mereka kemudian menyadari bahwa itu ternyata Tuhan. Lalu Petrus yang ketika itu katanya bertelanjang dada, dia cepat-cepat memakai bajunya dan dia lompat menemui Tuhan Yesus. Terjadilah percakapan ini. Dan kalau saya lihat di ayat 15, percakapan ini sedikit memprovokasi Petrus. Tuhan Yesus itu kalau saya bayangkan dia sedikit memprovokasi. Karena Petrus ini sangat gampang diprovokasi. Tetapi kita lihat respon Petrus sudah berubah. Ya, karena di ayat 15 dikatakan seperti ini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada kata lebihnya. Kalau kita baca tadi Matius 26 tadi, Tuhan Yesus mengatakan kan kalian akan tergoncang imanmu, katanya. Petrus tidak mau mengakui itu, tidak mau dikatakan tergoncang imannya. Dia mengatakan dengan lantang, mereka boleh tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Jadi pertanyaan yang pertama ini agak sedikit memprovokasi. Tuhan ingin mengetahui apakah Petrus ini sudah berubah. Dan saya melihat, meresapi percakapan ini, saya lihat Petrus sudah lebih tenang dan lebih rendah hati. Ya, tetapi cara Tuhan Yesus juga sangat serius ketika dia bertanya. Sehingga Petrus pun dengan sendirinya digiring untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu lebih serius.
Di mana seriusnya? Saya merasa ini sangat serius karena Tuhan Yesus mengatakan begini, Simon anak Yohanes. Langsung saya bayangkan tadi malam waktu saya mempersiapkan ini, nama bapak saya itu Pandang Soalon Situmeang. Kalau ada yang mengatakan kepada saya misalnya, Pak Rudi Tanu misalnya memanggil saya, Salvona Situmeang, Putri Pandang Soalon Situmeang. Kalau dia tanya begitu, rasanya seperti apa ya? Karena nama orang tua kita juga dipakai untuk memanggil nama kita. Ini menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat memang respon dari Petrus juga kelihatan bahwa dia larut di dalam percakapan itu dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat ditanya yang ketiga kalinya, bahkan Simon Petrus sedih. Dia sedih kan, karena Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali. Kok Tuhan kayaknya gak percaya benar ya? Karena saya sudah sempat menyangkal ya Tuhan 3 kali juga ya sebelum ayam berkokok pada malam penangkapan itu. Dia sepertinya sangat sedih ketika ditanyakan oleh Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kalau kita membaca di literatur, Ibu coba membaca literatur nanti dikonfirm Ibu Siska dan yang lain-lain yang STT, ya. Ibu hanya mencoba menggali. Kalau di dalam bahasa aslinya, ini sesungguhnya ditulis di dalam bahasa Yunani. Perkataan yang mengatakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi aku ini sesungguhnya berasal dari 2 kata, tetapi disimpulkan, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia hanya mengasihi. Tetapi kalau di bahasa Yunaninya dikatakan, apakah engkau agapao? Lalu yang kedua, apakah engkau phileo? Karena 2 jenis kasih ini berbeda. Kasih agapao itu menunjukkan kasih yang sifatnya rasional, yang berasal dari pikiran dan kehendak yang memiliki tujuan tertentu. Tetapi kasih phileo itu kasih yang lahir dari hati, perasaan yang mendalam, yang karena ada ikatan emosional yang lahir dari dalam, yang benar-benar menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Pada saat Petrus sebelum kematian Tuhan Yesus, dia menjawab bahwa imannya tidak akan goyah, itu hanya agapao yang berasal dari logika pikirannya sendiri, belum lahir dari hati yang mendalam. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau agapao, apakah engkau phileo? Dia mau bahwa Petrus tidak boleh hanya sekedar agapao. Pertanyaan Tuhan Yesus ini kepada Rasul Petrus bukan hanya ke Petrus aja sesungguhnya. Karena itu juga berlaku buat kita. Karena di kitab Timotius dikatakan, kitab ini ditulis untuk mengajar. Mengajar orang percaya di segala zamannya. Jadi ini pertanyaan ini berlaku untuk kita semua. Bambang Prakoso, putra dari almarhum Bapak siapa? Apakah engkau agapao, phileo terhadap Tuhan? Jawab di dalam hatimu. Ya. Dan kita juga tahu Tuhan Yesus mengajar, memberikan kesimpulan yang kita ketahui bersama bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi merujuk kepada hukum yang diterangkan oleh Tuhan, yaitu hukum apa?
hukum kasih. Ya, itu diterangkan Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 37 sampai 40, dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih itu sangat penting bagi kita. Itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seluruh hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, kitab para nabi, semua kesimpulannya adalah di dua hukum ini. Mustahil kita mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bahkan ini dipakai menjadi landasan pelayanan kekristenan. Ya, itu dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 8. Itu landasan pelayanan Kristen. Dikatakan begini, Ibu bacakan saja ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Jadi sangat penting di dalam kehidupan kita, kita memiliki kasih. Jadi kalau masih ada orang yang menyimpan kekesalan kepada orang lain dan tidak pernah mengampuninya, kira-kira dia punya kasih tidak? Tidak. Kasih bukan berarti tidak boleh marah ya. Justru harus diekspresikan. Kalau ada seseorang yang bertindak salah, harus kita tegur dengan keras supaya dia sadar dia salah. Tetapi jangan membenci orangnya. Kita harus mengasihi orangnya. Sama halnya dengan kayak anak kita. Anak kita melanggar aturan yang kita buat. Kita harus dudukkan dia, nasihatin dia, tunjukkan kesalahannya. Tetapi kasih kita pun harus tetap mengalir di dalam kehidupannya. Karena saya takut juga, karena saya sering marah-marah, dipikir saya tak mengasihi nanti. Ya, padahal karena saya mengasihi Panca lah, makanya saya sering ngomelin Panca. Kalau tidak, saya diamin aja. Ya kan? Paling saya bikin nilainya E. Ya kan? Apa pernah ku bikin kau nilai E, Panca? Belum kan? Walaupun sering dia saya marahin. Kayaknya dia berharap ya. Kalau ada perubahan, pasti nilainya dirubah menjadi baik. Ibu modelnya begitu. Kalau ada kesalahan,
Kalau nilainya baik-baik saja, saya lebih fokus kepada nilai yang jelek. Saya panggil, saya kasih tahu, kamu kurangnya di sini, mohon maaf, kamu tidak bisa nilai B tahun ini, kamu cukup C. Biasanya kalau ibu udah bilang begitu baru nangis, tapi sudah terlambat nangisnya. Ya nanti kita tunggulah 6 bulan lagi, ya kan? Bahkan ibu pernah, seorang kepala divisi ada yang mengadukan ibu ke Pak Rudi Tanu, karena ibu bikin dia CB. Dia tidak terima kepala divisi. Pak, kalau saya CB berarti saya tidak dapat bonus. Berarti kenaikan saya cuma sekian, itu pengaduannya ke Pak Rudi Tanu. Lalu saya dipanggil di sidang. Apa alasanmu kepala divisimu ini kau berikan CB, katanya. Karena Tuhan Yesus suka mengajar dengan kiasan, saya juga pakai kiasan. Jadi saya bilang, begini Pak, kepala divisi saya ini orang baik, orang yang rajin. Tetapi seorang kepala divisi, harapan saya tidak hanya sekedar baik dan rajin. Ibaratnya seperti sebuah rumah, Pak. Selalu ada jatuh kotoran dari atas. Dia sangat rajin setiap hari menyapu, setiap hari dia sapu, tapi selalu jatuh kotoran itu. Seorang kepala divisi, saya mau dia naik ke atas, dia lihat apa yang terjadi di atas, dia perbaiki, sehingga secara permanen tidak jatuh lagi kotorannya. Kalau itu level TL, level kabak, level staff, saya mengerti bukan kapasitasnya. Tetapi kalau level kepala divisi, apalagi sudah saya ajarin, bukan berarti saya tidak ajarin, Pak. Dan kalau Bapak keberatan dengan nilai ini, akibat saya tidak ada istilahnya like or dislike, semua alasan ini saya sudah paparkan. Bahkan ke anaknya saya sudah paparkan. Akhirnya alasan saya diterima. Nah itu contoh-contoh bagaimana kita harus tegas di dalam kehidupan kita, tetapi juga harus tetap mengasihi. Dan ketika kepala divisi ini menunjukkan perbaikan, ya semester berikutnya saya kasih nilai B. Di situ baru dia cium tangan saya, tapi kelewatan sampai dibeli pula sepatu saya, padahal itu nggak saya harapkan. Itulah contoh-contohnya. Ya, sebagai pemimpin kita dituntut untuk mengasihi bawahan kita, kolega kita, siapapun itu. Tetapi kita juga harus berani berkata tidak kalau memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan, bertanya kepada Petrus mengenai apakah engkau mengasihi aku, hai Simon Petrus anak Yohanes. Pertanyaan yang sama ditanya Tuhan juga kepada kita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mengasihi itu demikian pentingnya di hadapan Tuhan. Karena dikatakan tadi, kasih tidak berkesudahan. Tidak pernah mati itu kasih. Kalau yang lain pasti berkesudahan. Itulah makanya penting. Kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Karena memang Tuhan mau memakai Petrus untuk menggembalakan pengikut-pengikutnya. Dan kalau kita baca di ayat 18, kematian dari Simon Petrus pun dinubuatkan oleh Tuhan di situ. Karena memang benar para ahli mencatat, karena dia menginjili, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan dosa manusia, yang mati di kayu salib, yang dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dia saksikan ke seluruh negeri, bahkan sampai ke Asia dan juga tanah Roma. Di Roma dia diberhentikan oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Pengikut-pengikutnya menyuruh dia untuk melarikan diri. Tetapi di tengah jalan dia berhenti, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, mau kemana? Aku mau ke Roma untuk disalibkan untuk yang kedua kalinya, kata Tuhan Yesus. Di situ nangislah Petrus. Akhirnya dia kembali ke Roma dan dia menyerahkan dirinya.
dan dia dihukum oleh Kaisar Nero dan dia disalibkan. Ketika dia mau disalibkan, dia minta supaya disalibkan secara terbalik. Karena saya tidak layak mati seperti Tuhanku. Kalau Tuhanku mati di kayu salib dengan cara vertikal seperti ini, maka saya harus terbalik. Dia yang memintanya. Dan dia memuliakan Tuhan dengan kematiannya. Tuhan tidak menuntut kita mati di kayu salib loh sekarang ini. Tuhan hanya menuntut kita untuk melaksanakan hukum kasih. Dimanapun Anda bekerja, bagaimanapun keluargamu, bagaimana galaknya pun bapak kamu, bagaimana suamimu pun buruknya, Tuhan menuntut kau tetap setia mengasihinya. Itu tuntutan Tuhan. Kedengarannya simpel ya, tapi ini pengajaran yang luar biasa. Mengapa Petrus sampai berani minta dibalik untuk disalibkan? Itu karena cinta kasihnya yang agapao dan phileo. Cinta kasihnya kepada Tuhan sudah mengakar. Itu yang memampukan dia untuk menjalani hukuman itu. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Harus ada orang yang mati seperti ini. Untuk apa? Untuk meyakinkan iman kita. Yang kalau kita sudah dijelaskan di Alkitab seperti ini, lalu kita pun tidak bergerak untuk menjalankan perintah Tuhan, menurut saya kita keterlaluan. Ya, jadi di ayat 18 dan 19 itu yang dijelaskan. Dan panggilan untuk menjadi saksi seperti yang dilakukan oleh rasul-rasulnya Tuhan, itu berlaku juga bagi kita. Mungkin tidak semua orang bisa berkhotbah di depan, tetapi berkhotbahlah bagi anakmu. Karena rasul dipanggil untuk menjadi gembala. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Ikutlah aku. Kita pun diminta untuk menggembalakan domba-domba. Kalau seperti ibu, jangan tersinggung kok ya Bambang. Ya Bambang ini termasuk dombanya ibu. Panca, Andre, yang di bawah ibu di kantor ini. Ibu Siska domba-dombanya banyak nih, yang upselling semuanya. Bu Siska juga dituntut untuk menggembalakannya. Lalu kalian sendiri punya adik. Bahkan di lingkungan kalian sendiri, kalau ada di antara rekan-rekan kalian yang mulai menyimpang, kalian juga berkewajiban untuk menggembalakannya supaya tetap mau mengikut Kristus. Sekarang saya lihat anak-anak mulai ngetren tidak takut untuk pacaran dengan beda agama. Kita yang di ruangan ini harus bisa menggembalakan mereka. Bagaimana kita menggembalakannya kalau firman Tuhannya tidak kita laksanakan? Sekarang, apa indikatornya seseorang mengasihi Tuhan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Pakai ayat tapi. Apa indikatornya? Bukti bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan. Ketua Pawi sudah tunduk dia, berarti belum tahu dia ya. Atau tahu mungkin lupa ya. Tadinya ibu mau bikin kuis, tapi nanti takut kelamaan. Yohanes 14 ayat 15. Coba dibuka. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu buktinya. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, harus mengikuti perintah Tuhan.
Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu indikatornya ya. Taat, dan Tuhanlah yang jadi prioritas di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan prioritas, nggak akan malas kita baca Alkitab. Percaya saya itu. Karena kenapa juga Ibu pede berdiri di sini? Karena memang Ibu sadar betul bahwa firman Tuhan itu perlu bagi setiap kita. Dan itu yang membuat Ibu kuat sampai saat ini untuk bekerja. Karena firman Tuhan selalu menasihati dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan Ibu. Kalau saya dikasih tugas sama Pak Bambang untuk bawa khotbah, itu minimal bergadang 3 hari 3 malam. Kadang-kadang di kantor pun saya curi-curi waktu untuk baca. Ya. Dan semakin kita menggali, semakin kita paham bahwa Tuhan itu luar biasa pengajarannya. Saya mau kita semua juga melakukannya. Dan saya cukup senang ya, karena di upselling itu mereka punya persekutuan doa sendiri. Masih jalan ya? Nah, kalian harus tetap lakukan itu. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan anak-anak yang ada di dunia ini. Jangan ikut arus. Kita harus berani berbeda. Ya. Lalu kemudian, apa sih janji Tuhan kalau kita mengasihi Dia? Salah satunya yang Ibu dapatkan ya, ada 2 yang Ibu dapatkan menjadi rema bagi Ibu. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya, mengasihi Dia. Imani ini. Yang kalau sampai sekarang pun, kalau Ibu refleksikan ke diri Ibu ya, Ibu cuma lahir di kampung di Sipoholon. Ibu Siska udah tahu kampung Ibu. Waktu ibuku meninggal, dia datang melayat dan dia sudah lihat bagaimana kecilnya kampung Ibu. Dari Medan ke Sipoholon 7-8 jam naik mobil. Ya, kalau sekarang sudah enak, udah ada airport Silangit ya, agak keren kita sedikit. Lalu Ibu bekerja di sini. Bekerja pun kayak kalian dulu staff. Tahun 97, 1 November. 26 November 2008, Ibu sudah BOD. Emang Ibu pernah pikirin ayat ini selalu menjadi rema bagi Ibu? Yang tak pernah kupikirkan, tak pernah kubayangkan terjadi, Tuhan kasih. Itu yang membuat Ibu kalau disuruh Pak Bambang berkhotbah, tak sanggup Ibu menolaknya. Karena Ibu cukup tahu diri, Tuhan itu mengasihi Ibu luar biasa. Dan saya harus membalasnya dengan apa yang saya bisa. Ini salah satunya yang caranya yang saya bisa, saya lakukan. Kalian apa yang kalian bisa lakukan? Bernyanyi kah? Main gitar, main drum kah? Ibu pun sudah cukup bosan lihat Yansen main drum, main gitar kalau nggak ada pemusik. Sementara kita banyak di sini. Ekspresikan cinta kasih Anda kepada Tuhan ini, Tuhan kita ini melalui pelayanan yang aktif. Ambil bagian. Ya. Lalu dikatakan juga di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Gila, kita lakukan apa aja juga Allah turut bekerja loh.
Saat ini kita tidak capai target, Allah pun bekerja bersama kita untuk kita capai target. Bukankah itu luar biasa? Amin tidak? Iya, kalian harus aminkan itu. Dan jangan malas-malas lagi berdoa. Dan kalian harus takut dengan ayat ini. 1 Korintus 16 ayat 22. Tampilkan dulu. Ibu cukup takut ini dengan ayat ini. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tahu arti Maranatha? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, terkutuk dia. Mau Anda dikutuk? Jangan ya. Maka kita harus mengasihi Tuhan. Sekarang apa relevansinya ke new normal? Siapa yang tahu arti new normal? Ibu juga baru dengar istilah new normal ini setelah pandemi corona ini ya. Contoh new normal kita apa? Ayo, apa? Pakai masker. Saat masuk tadi kita bagaimana? Hand sanitizer, ya kan? Sekarang kursinya dijarak-jarakin. Itu apa namanya? Social distancing. Kalau disingkat jadi SMS. Sering mencuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, social distancing. Itu new normal kita. Dan sekarang pun gereja sekarang ini aktif untuk online, webinar. Dulu kita mana pernah dengar webinar ya? Sekarang istilahnya webinar. Banyak budaya-budaya baru. Jadi ini menjadi suatu kebudayaan yang baru, aturan yang baru. Dan ini terkontrol karena apa? Ada aturan perdanya. Jadi ada kontrol sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur warganya supaya mau mematuhi new normal, mau mematuhi budaya baru ini. Lalu peran kita di mana? Sebagai anak Tuhan, patuh mentaatinya, jangan ogah-ogahan. Saya kalau rapat dengan anak-anak seringkali datang pakai masker, begitu mau meeting maskernya dibuka. Alasan sesak lah apalah. Ini buktinya, ibu buktikan. Khotbah pun bisa pakai masker. Nyaman tidak? Nggak nyaman sih awalnya, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Ya, karena apa? Ada sistem yang mengontrol kita. Yang kalau kita tidak patuhi sistem ini, tujuan dari pemerintah tidak tercapai. Pemerintah mau menstop supaya yang terinfeksi tidak banyak, sehingga tidak banyak korban. Yang kalau kita tidak support, maka kita membangkang terhadap kontrol sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ini harus kita patuhi. Ya, jadi jangan ada anak Tuhan yang sok jago, pakai ayat firman lagi menentangnya. Itu nggak boleh ya. Kita harus punya kerendahan hati karena Tuhan pun mengajar, tunduklah kepada pemerintah yang diangkat untuk menjadi pemimpin kita. Di mana itu ayatnya yang dikatakan? Di Matius itu ya, jadilah garam dan terang. Matius berapa itu? 6 ya? Coba siapa yang tahu? Matius berapa itu? Ibu buka dulu kopekannya. Matius 13 ayat 6 ya? Matius, coba kau baca dulu. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Iya, kita harus jadi garam dan terang. Artinya kita harus, fungsi garam apa? Fungsi garam kan ada 2 ya. Untuk makanan supaya dia tidak
rusak. Lalu meningkatkan kualitas ya kan, karena kalau sudah digarami rasanya lebih gurih, benar nggak? Hidup kita harus seperti itu. Apalagi di tengah pandemi corona saat ini, kita harus menjadi garam dan terang. Ya, kita harus membawa perbaikan, bukan merusak. Kita harus membawa sukacita di tengah keluarga. Ya, kita harus meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Ambillah bagianmu masing-masing di mana yang kau suka, untuk bisa berdampak bagi lingkungan sekitarmu. Enggak dituntut banyak-banyak kok. Hanya dengan ketaatan dirimu saja di dalam melakukan protokoler yang ada, itu pun sudah menjadi garam. Karena kamu tidak merusak. Ya. Dan Tuhan juga mengatakan di ayat selanjutnya, kalau garam itu tawar maka akan diinjak orang, ya kan? Kalau kita tidak memfungsikan diri kita sebagai garam di tengah-tengah kehidupan ini, akan ada masanya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan karena kita tidak mau mentaatinya. Bahkan anak-anak Tuhan di tengah pandemi saat ini harus dituntut menjadi trendsetter. Artinya kita yang membuat tren perubahannya. Ya. Kita yang harus menjadi contoh, memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Dan jangan mengikuti pemikiran-pemikiran yang ada di dunia ini. Hikmat kita, karena kita ini anggota kerajaan Allah. Hikmat kita harus datangnya dari Allah. Kalau dunia ini arusnya beda, bahkan kita harus berani menentang arus. Karena hanya ikan yang mati yang terbawa oleh arus sungai. Kalau ikan yang hidup, dia mampu melawan arus. Itulah hidup kita. Dunia ini menawarkan apa, dunia ini mau bagaimana, kita harus mampu menerobos. Bahkan kalau kita harus melawan arusnya, kita harus melakukannya. Karena itu jadilah ikan yang hidup, bukan ikan yang mati. Ya, jadikan hidupmu berguna, kasihi Tuhan dan kasihi sesamamu manusia. Itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menguatkan iman kita dan kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Amin.